Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sekali. Kembali lagi bersama saya. Tadi kalian sudah menyaksikan beberapa video. Saya sudah up ya di media sosial. Ya seperti itu. Tentunya saya butuh bantuan dari kalian. Cuman bantuan itu seperti apa dan bagaimana kita lihat ke depannya, karena ini kita masih nunggu konfirmasi juga dari keluarganya atau dari banyak pihak ya. Dan ya seperti yang saya sampaikan bahwa saya nggak tahu nih apakah kalian itu punya trauma yang sama. Manusia itu akan memiliki rasa sakit saat melihat orang lain berdarah-darah, terus ada jeritan, ada tangisan. Tapi ada orang yang bangga, seneng melihat air mata, tangisan, bahkan darah. Nah, kalau saya secara pribadi, saya memiliki trauma itu dan saya tidak ingin mengeserkan semuanya secara vulgar. Ini yang pertama. Dan yang kedua, saya mengingatkan buat teman-teman, jangan ke Kamboja, jangan ke Vietnam, jangan ke Thailand, jangan ke Myanmar. Kenapa? Jika terjadi sesuatu sama kalian, yang menikmatin tuh kalian. Sama halnya jika kalian sukses. Saya bukannya iri pada kalian, tetapi saya tidak ingin kalian menyesal di luar negeri. Ingat, siksaan-siksaan itu yang merasakan kamu sendiri. Orang tuamu pun tidak bisa merasakan luka yang ada dalam tubuhmu. Saat kamu disebat, saat kamu ditarik kukunya, saat untumu dicopot, saat ginjalmu diambil tanpa dibius. Saya tidak merasakan itu. Sama halnya saat kalian minum teh manis ataupun kopi pahit. Saya cuma dengar dari kalian, tetapi saya tidak bisa merasakan semua itu. Kalian yang merasakannya. Saat kalian disiksa, saat kalian menjerit-jerit, saya cuma bisa ngilu. Saya tidak bisa merasakan itu semua. Jadi ingat-ingat kata-kata saya cuma mengingatkan kalian, tetapi yang merasakan kalian sendiri. Orang lain hanya bisa melihat dan ngilu. Orang lain tidak bisa merasakan yang namanya pedih. Orang lain tidak bisa merasakan yang namanya kecewa, hancur, dan luka. Yang bisa merasakan kalian sendiri. Karena itu saya sudah mengingatkan berkali-kali, yang merasakan kedukaan itu kalian. Orang tuamu hanya bisa melihat saja. Paham ya? Dan pesan saya satu hal lagi. Kalau keluar negeri, tolong kalau di luar negeri, buat perempuan nih, jaga harkat dan martabatmu, jaga harga dirimu. Jangan percaya dengan laki-laki yang menginginkan kamu hamil dulu baru dinikahi. Konsepnya kalau laki-laki baik, dia tidak akan mengizinkan keturunannya lahir tanpa identitas dan tanpa status. Jadi saya sudah melihat beberapa orang nih dicintai, disembah-sembah oleh laki-laki tersebut, dicintai secara ugal-ugalan, tetapi ternyata di Indonesia masih memiliki pasangan. Akhirnya saat bunting kamu ditinggalkan. Ini kenyataan teman-teman. Ini bukan fata morgana, ini bukan aib. Kalau kamu berbicara tentang aib, udahlah, jangan dengarkan konten saya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jika laki-laki datang padamu dan menginginkan mahkotamu, percayalah, laki-laki itu tidak akan pernah bisa menikahimu. Kenapa? Karena dia punya istri. Dia punya istri di Indonesia. Laki-laki gagah dan tampan serta mapan yang ada di luar negeri, mereka kebanyakan sudah punya pasangan. Laki-laki tampan mapan itu sudah punya pasangan. Dan kamu dijadikan ani-ani, gelem. Kan aneh. Setelah kamu melahirkan, kamu bilang ingin mencari status buat anakmu. Dapuramu ini diinane di Indiae. Waktu kamu sudah tahu dia memiliki istri, waktu kamu ditompai, kamu diem aja. Giliran kamu tidak dibiayai, kamu teriak-teriak. Ingin mencari status, bahkan datang ke rumah mertua yang tidak pernah tahu siapa kamu. Raisin awakmu. Tapi mau gimana lagi? Kalian terlalu bangga
Dan ingat, konten saya ini bukan buat kamu. Saya tidak sedang menyindir kamu. Kalau kamu merasa, berarti kamu baperan. Saya sedang tidak menyenggol kamu. Saya berbicara dengan anak-anak saya sendiri. Jadi jangan jadikan ini sebagai aib terus kamu baper. Ini pelajaran. Ini pelajaran buat kalian semua. Bahwa kamu keluar negeri itu bukan kayak tompak-tompakan jaran. Kamu itu harusnya dinikahi, diresmikan. Ora dikei mahar, sing penting dikei surat resmi teko pemerintah. Wong sing dikei surat resmi teko pemerintah hae ditinggal apa meneh awakmu? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Mbak? Alhamdulillah bisa diangkat. Iya, ada yang bisa dibantu?